Nah, Ustaz, sekarang kita masuk ke sakta. Sakta ini punya 7 wajah. Ya, sakta ini punya 7 wajah. Wajah pertamanya sama seperti, dan 7 wajahnya ini sama seperti wajah wakofnya, Ustaz. Nah, ketika kita mengucapkan sakta, artinya sakta itu berhenti 2 harokat tanpa menghirup atau mengeluarkan nafas. Nah, ini sudah maklum lah ya. Jadi sama aja sebenarnya. Misalkan innallaha bikulli syai'in alim. Hanya saja ketika kita alim, kita nggak boleh mengeluarkan nafas atau menarik nafas. Alim, baro'atum, langsung ke ayat selanjutnya. Alim, antum stop di situ, nggak boleh menarik nafas atau mengeluarkan nafas selama 2 harokat, langsung ke masuk ke surat taubahnya. Baro'atum minallah ila akhiri. Coba Ustaz, sakta bil qasr. إن الله بكل شيء عليم براءة Baik. من الله. Selanjutnya Ustaz, kita masuk yang ismamnya. Sama saja seperti wakuf sebenarnya, tinggal nafasnya saja. Alim. Nah, ketika kita mempraktekkan alim, jangan keluarkan nafas atau tarik nafas. Langsung ke ayat selanjutnya. Baro'atum minallah. Ya, coba Ustaz. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله Nah, ورسوله. nah, seperti itu Ustaz. Sakta birom bagaimana ya? Sama saja. Innallaha bikulli syai'in alim. Ketika alim, jangan tarik nafas, keluarkan nafas. Langsung baro'atum. Coba Ustaz. إن الله بكل شيء عليم ترى kecepatan. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. Nah, sekarang kita pakai yang wasol. Wasol itu ya jadinya 2 harokat. Ya, seperti kita baca biasa kan. Jadi matobi'i dia. Kalau dia sukun, jadi mat arid sukun. Kalau dia wasol, jadi matobi'i. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Alimun Silakan. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. Baik, Ustaz. Antum sudah menguasai 15 cara membaca, Ustaz. Ya, daripada Al-Anfal ke At-Taubah. Jadi, semua ulama ini sepakat, Ustaz. Kalau basmalah ini tidak dipakai dalam surah At-Taubah. Ya, jadi hanya perbedaannya nanti eh, apa namanya lafat awalnya itu saja. Jadi kalau Hafs dan Syu'bah seperti inilah dia. Type selanjutnya kita masuk lagi di juz 3 Ustaz. Ada yang saya kelewatan. Di juz 3 surah Al-Baqarah ayat 271. Halaman berapa sih? Halamannya saya kurang, ayatnya 271. Al-Baqarah 271 juz 3 awal-awal itu. Mungkin 3 lembar awal sepertinya. Geser PDF-nya agak susah. Saya ada Al-Quran sepertinya. Ayat Al-Baqarah 271.
Ustaz. Baik. Di situ ada dua cara baca. Yang pertama namanya iskanul ain. Jadi di situ kebetulan mimnya bertasdid atau mim musyaddadah. Ainnya antum sukunkan, otomatis yang namanya musyaddadah harus dimasukkan cara bacanya. Ya. Bagaimana cara membacanya? Wajah iskanul ain itu ainnya disukunkan. Fani' dengan sifat tawasudnya jangan lupa. Fani' lalu masuk ke mim musyaddadah. Mim musyaddadah artinya mim yang harus langsung dibaca. Fani'am fani'am mahi. Fani'am mahi. Coba Ustaz. إن تبدوا الصدقات فنعم Iya, sudah benar. Coba yang lancar Ustaz. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. Oke. Hati-hati jangan sampai kasro ya. Jangan sampai fani im, jangan sampai kasro. Karena dia sukun ainnya. Yang kedua namanya ikhtilas. Ustaz, harokatnya kalau rom. Per tiga atau 2/3? Satu per Dua per tiga. tiga. Kalau ikhtilas ini dua per tiga, Ustaz. Kalau ikhtilas ini dua per tiga. Kalau rom satu per tiga. Ya, itu bedanya. Nah, di sini harokat yang kita baca dua per tiga adalah harokat kasroh fani imnya itu, imnya itu. Maka kalau kita ingin membaca sebuah harokat, kita lihat ya. Di sini dia dibaca dua per tiga. Maka ain yang kasroh itu dibaca dua per tiga. Fani'mahi. Fani'm. Kalau sempurna fani'im. I, im, mahi. Itu sempurna. Kalau dua per tiga berarti fani'mahi. Fanim, fanim, fanim mahi. Coba Ustaz. إن تبدوا الصدقات فنعم ada susah. Ah, fanim, Fan, fa, fani, antum mau menyebutkan ai, tapi nggak jadi. Fanim, fanim mahi. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. Masih sempurna itu ya. Fanim فنعم mahi, fanim mahi. فنعم ما هي. Coba ulangi Ustaz. Intu bedus. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. Masih sempurna ya. فنعم. Nanti apa namanya latihan lagi Ustaz. Ya, dua per tiganya nanti saya coba kirimkan beberapa masaih yang mempraktekkan apa namanya ikhtilas haroka itu ya. Jadi memang agak susah. Saya juga belajarnya lumayan agak lama lah baru bisa. Yang penting antum tahu aja bahwa itu ikhtilas dibaca dua per tiga. Selanjutnya kita masuk ke mana ya? Surah Kahfi, Ustaz. Juz 15 halaman 293. Halaman 293. Kelas Baik, di situ ada dua bacaan yang berbeda. Yang pertama, khusus pada kalimat iwaja qayyimah itu, hafaz itu punya wajah. Ya, hafaz itu wajahnya sakta dan wakof. Sakta ya sama, walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san gitu ya. Jadi iwaja itu tidak ditarik nafas atau dikeluarkan nafas. yang lebih utama mana sih? Wakaf atau Lebih utama yang wajah pertamanya yaitu di sakta. Terus di wakof, ya i wajah, ya di wakof biasa, qaiman liyun di roba syadid. Tapi yang wajah utama yang dipakai adalah sakta, sebagaimana kita biasanya praktekkan.
Atau di Al-Quran biasanya ada sin kecil. Itu paling utama. Kalau wajah syu'banya waqaf dan wasol. Ya, iwajah biasa kalau wasol dia jadinya apa Ustaz? Tanwin ketemu sama qaf, hukumnya apa Ustaz? Ikhfa. Ikhfa. Iwajah qayyima. Kira-kira seperti itu. Insya Allah ini silakan dipraktekkan wajah hafaznya dulu, lalu wajah syu'banya Ustaz. Kenapa anak surah hafaz dulu? Karena nanti di syu'banya ada kalimat yang beda lagi, yaitu pada kalimat ladenihi. Coba yang hafaz dulu antum praktekkan boleh. Dari mana? Dari awal. Dari Alhamdulillah. Boleh atau dari walam yaj'alahu juga boleh. ولم يجعل له عوجا قيما sampai qayyima aja toh. Boleh, qaima liundhira ba'san syadidan juga boleh. Dari sampai qaima aja nggak apa-apa. Yang penting hanya sekedar praktek saja. ولم يجعل له عوجا قيما ولم يجعل له عوجا قيما. Selanjutnya syu'banya yang wakaf dulu, nggak usah dibaca, tadi sudah diwakili dengan yang hafaz. Sekarang yang ikhfanya, asalnya. ولم يجعل له عوجا قيما. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat ladunhu. Di sini ulama punya dua pendapat. Yang pertama, ismam, di dalnya itu ismam, tanpa ada bunyi kol-kolah. Yang kedua, ismam dengan kol-kolah. Sanad saya itu yang tanpa bunyi, Ustaz. Dari sampai ke Syekh Gulban, Yunus Gulban. Itu tanpa bunyi. Gimana caranya? Jadi ketika mengucapkan huruf dal, antum lihat ismamnya saya, jangan sampai huruf dalnya berganti dengan huruf dod tebal gitu. Misalkan sebagian orang itu ketika talaki ke saya itu ngaji seperti ini. Milau. Beliau langsung kan muncung dari milau jadi dot dia tebal. Nggak boleh. Jadi milat milat nihi. Milat nihi. Milat dulu saat milat coba Ustaz Min, milat min, baru monyong milat nihi. Coba Ustaz. langsung milat aja Sat. Milat dulu aja nanti habis itu kita full satu ayat. Min ladnihi. Nah, wajah keduanya pakai kol-kolah. Milad nihi. Coba. Min ladnihi. Nah, kita praktekkan syubha pakai ikhfa-nya coba Ustaz. Wasolnya saja syubha. Walam yajalau. Dari awal, awal ayat. Alhamdulillah lagi. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدن yang nggak pakai bunyi dulu itu deh. Ya. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين sampai akhir. Sampai akhir. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Oke, Ustaz. Sekarang masuk lagi Ustaz di surah Yusuf ayat 11.
Juz 12 itu. Halaman berapa Ustaz? Biar cepet. Saya lihat catatan. Al-Quran saya nggak ada pula. Ini kalau geser-geser agak susah nyari. Sebentar ya. Coba saya. Juz 12. Sunnati. Surat Yusuf Yunus. Ustaz. Alam madhabu bihi. Sebentar saja. Di halaman. Oh ya bunayya. Di halaman 236. 236. Hmm. Oh berarti tadi harusnya surah Yusuf dulu ya. Baru Al-Kahfi. 236. Di ayat yang 11. 236 ayat 11. Baik. Pada kata pada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya abana ma laka la ta'manna itu Ustaz. Ya. Hmm. Lalu, Udah? Baik. Jadi menurut Syekh Syam Samsabi ada tiga cara baca, tiga wajah. Kan Ustaz, saya harus minum dulu sepertinya. Ada tiga cara membaca. Sebentar Ustaz ya. Afwan Ustaz ya, agak seret. Menurut Syekh Syam Samsabi ya. ada tiga wajah. Yang pertama ismam di awal gunnah. Bagaimana cara ismam di awal gunnah? Nanti aja lah. Kita tulis dulu aja. Yang kedua ismam di akhir gunnah. Artinya ismam di awal gunnah ini memonyongkan bibir di awal gunnahnya. Terus yang kedua memonyongkan bibir di akhir gunnahnya. Yang ketiga memonyongkan bibir di setiap atau di semua gunnahnya. Ini Islam di seluruhnya. Ustaz. Di seluruh gunnahnya. Yang ketiga. Lalu menurut Syekh Walid Janahi, ismam di Oh, tengah gunnah. yang tadi menurut saya siapa Ustaz? Syekh Syam Samsabi. Ini Syekh Walid Janahi seperti yang dipakai di Indonesia, Ustaz. Di tengah guna ya. Oke, kita praktekkan, Ustaz. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Malaka Oke. monyong di awal guna. Malaka la ta'manna. Macet-macet ini, Ustaz. Kenapa ya? Hmm. Malaka la ta'manna. Sepertinya sinyal antum bermasalah ini, Ustaz. Ustaz, sinyal antum Ya. bermasalah ini sepertinya. Putus-putus. Hmm. Ya, Ustaz. Tapi normal sini Ustaz.
nggak ada tulisan unstable. Oh gitu. Coba saya ulangi ya. Siapa yang bermasalah? Saya bagus kok Ustaz, sinyalnya. Baik. Oke, memonyongkan Hmm. di awal guna Ustaz ya. Ini malakala tak langsung man tarik mana coba Ustaz. Manaka la ta'manna. Yang kedua di akhir guna. Berarti mana. Manaka la ta'manna. Ah, jangan ditarik. Kalau Hmm. ditarik berarti di tengah-tengah. Langsung habis Oh. monyong langsung dibuka. Mana. Manna. Selanjutnya di semua guna. Gimana Ustaz? Malakala tak mana. Manaka la ta'man. Ditarik ya. Langsung semuanya. Manaka Mana. manaka la ta'manna. Saya nggak bisa lihat antum, Ustaz, karena terpotong-potong. Kenapa ya? Jadi wajah antum tuh nggak Coba gerak. saya ganti. Jadi ada suaranya, tapi wajahnya nggak gerak. Coba ganti sinyal pakai HP Ustaz. Coba, Ustaz. Oh, Tes tes. oke, lancar, Ustaz. Baik. Sekarang yang semuanya Ustaz. Boleh. Manaka la ta'manna. Oke, yang di tengah guna, Ustaz, yang seperti orang Indonesia biasanya. Silakan. Manaka la ta'manna. Oke. Lalu ada wajah raumnya, Ustaz. Selanjutnya wajah raumnya, yaitu sepertiga harokat. Hmm. Gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Malakala ta'manuna. Manuna. Jadi kan di situ sebenarnya nunnya ada dua. Mana itu kan nunnya ada dua, cuman jadikan satu kan. Kalau di raum berarti semuanya dibaca dengan harokat. Manuna. Aslinya itu kan manuna, jadi manuna. Manaka la ta'manna. Oke, selanjutnya kita buka surah Al-Insan ayat 15. Itu halaman berapa ya Al-Insan ya? 579, Ustaz. Ini tulis dulu. Baik Ustaz. Situ ada, oh, iya sebentar Ustaz, saya hitung-hitung dulu. Ada yang lain lagi sepertinya. Oh nanti dulu aja Ustaz, kita ke Rom dulu, surat Rom. Oh nggak apa-apa itu dulu, nanti kita ke surat Rom ya. Maaf ya lompat-lompat ya. Nanti antum Ya. apa urutin sendiri aja jusnya. Ini kan jus 29 ini ya. Saya Ya. ngelihat catatan santri soalnya. Berarti beliau nyatetnya nggak berurutan. Baik, di situ ada yang namanya apa namanya Ustaz? Kalau antum belajar biasanya, yang bulat di atas itu. Qawariro itu. Eh, Sifar ya. Ya. Sifar mustadir Sifar itu ada berapa Ustaz? ada dua, Apa aja yang pertama? mustatil sama mustadir.
Coba Anda mau tahu yang mustatil yang mana nih Ustaz? Yang lonjong mustatil, yang bulat sempurna mustadir. Oke. Jadi saat kita misalkan membacanya riwayat Hafiz itu ya, misalkan kita baca kita pakai riwayat Syu'bah dulu aja lah ya. Kalau riwayat Syu'bah ya gampang ya, karena dua-duanya tanwin. Artinya tanpa ada sifernya Ustaz. Iya Hmm. kan? Ya udah tinggal antum baca aja. Apa namanya? Misalkan Bisa. antum baca wasol, wa akwabin kanat qawariron min fiddah. Ya, yang pertama jadi fa, yang kedua jadi Itu. ya. Kalau wakoh bagaimana ya kawari rom min fiddah. Ya, jadi apa? Jadi tanwin lah keduanya. Coba Ustaz Syubahnya dipraktekkan Ustaz. وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة. Yang wajah wakofnya. طيب. وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة. Baik. Sekarang hapus ya. Kalau kita berhenti di yang Qawariro ayat 15, maka itu berarti dibaca dua harokat. Ya, artinya sifernya itu tidak terbaca. Wakwabin kanat qawariro. Lalu misalkan kita sambung ke mana ke ayat selanjutnya, ini sifernya berbeda. Ya, dia sifer yang bentuknya seperti ini, mau dia wakof, mau dia wasol, tetap alifnya tidak terbaca. Sedangkan sifar yang sebelumnya itu alifnya ketika dia wakof terbaca, ketika dia wasol tidak terbaca. Jadi mau misalkan kita wakof di ayat 15, qawari romim fiddo. Atau misalkan kita mau wakofnya di ayat yang ke-16. Berarti wa akwabin kanat qawarir. Bahasan. Wakof di ayat 15 dulu, lanjut di ayat 16-nya. Pakai hafes. وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة. Oke. Wakof di Qawarir ayat 16. وأكواب كانت قوارير قوارير. Baik, Sat. Sekarang kita masuk yang terakhir surah Rum ayat halaman 410. Hmm. 410. Di situ antara wajah Syubah dan Hafaznya sama, Ustaz. Bener nggak? Sama nggak? وجها واحدا. Sama ya? Ya. Maksudnya gini, antum melihat wajah Hafaznya di situ pakai kasroh. Wajah Syubahnya apa, Ustaz? Sama. Terus kenapa dimerahin? Kenapa? Iya kan? Misalkan antum lihat ayat selanjutnya kan wa yauma taqumu musa'ah. Kan hitam semua. Kalau hitam semua berarti sama begitulah kan kita mengartikannya. Kalau ini kenapa dimerahin? Kan seperti itu. Kok dimerahin gitu ya? Nah, karena di sini Ustadz ada wajah keduanya dari riwayat Hafiz. Jadi kan kita belajar tuh dari tadi. Yang Hmm. wajah dua ini cuma syubah saja kan. Rata-rata syubah punya dua wajah gitu ya. Nah, dalam ayat ini khusus pada surah Rum ayat 54, Hafiz yang punya dua wajah hanya saja. Wajah yang keduanya ini lemah atau lemah artinya lemah ini dia wajah yang tidak dikedepankan. Nah, silakan dicatat Ustaz. Ini Hafiz punya dua wajah.
Apa wajah keduanya Hafiz? Wajah keduanya menggunakan dhamma. Hmm. Jadi min du fin di dotnya itu Ustaz. Ya. Hmm. Min du fin du fin du fan. Coba dipraktekkan Ustaz. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة Lanjut sampai selesai. Ya khluqu. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ana ijazahkan Ustaz pada hari ini tanggal berapa nih? Pada hari Kamis ya, 24 April 2025. Ya, saya Abdul Fakir, ya, Rizky bin Saifullah telah membaca kepada saya. Nama antum siapa Ustaz lengkapnya? Iwan Septiantoro Khairon. Irwan Iwan Septiantoro Khairon. Irwan Septiantoro Khairon Khairon. bin Khairon ya. Bil Qiraah Imam Asim min riwayah Syu'bah wa Hafiz Khotmah Kamilah ya. Min surati Fatihah ila suratin Nas. Insyaallah saya ijazahkan Ustaz ya, dengan kedua riwayat Hafal dan Syu'bah, dan insya Allah saya izinkan antum untuk mengajarkan kembali ke masyarakat. Saya wasiatkan kepada antum agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam periwayatan, mengajarkan dengan sebenar-benarnya pengajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam langkah-langkah antum selanjutnya. Silakan Qabil itu ijazah. Itu untuk ijazah. Baik, Ustaz. Insya Allah ini ada dua hal yang berbeda, Ustaz. Pertama, antum pernah dengar namanya misalkan ngaji ke guru yang bersanad, atau misalkan antum punya sanad gitu. Ada yang orang bilangnya ijazah sanad. Ini dua hal yang berbeda, harus dibedakan. Jadi, misalkan kita seperti ini ya. Antum harus bersanad. Arti bersanad ini ngajinya harus kepada guru yang bersanad. Entah itu Ustadz antum punya sanad atau tidak punya sanad, yang penting antum ngajinya ke guru bersanad. Sehingga kalaupun antum tidak punya ijazah sanad, misalkan antum belajar tentang mim sukun ketemu sama ba, ya, mim sukun ketemu sama ba. Jadinya apa Ustadz, ikhfa apa syafawi? Kan ada dua pendapat Ustadz. Yang pertama pakai furjah atau ada apa namanya, rongga sedikit. Yang satu lagi pakai nggak pakai Rapat. rongga. Kalau kita nggak ngaji ke guru bersama, cuma dengar-dengar saja Ustadz, itu bisa berantem Ustadz. Saya yang paling benar ya antum dan sebagainya. Dan sedangkan misalkan antum belajar ke guru bersanad, misalkan antum pakai furja misalkan, ya sudah tamam selesai. Jadi yang dikatakan bersanad itu kita ngajinya ke guru yang bersanad. Sedangkan ijazah sanad baru-baru ini aja dipentingkan. Kenapa? Sebagai bukti kalau antum punya sanad dari guru atau punya izin untuk mengajar. Insya Allah di sini insya Allah antum akan saya izinkan. Insya Allah nanti ada beberapa syarat. Setelah ini akan masuk ke grup eh, apa namanya, ke grup Astagfirullahaladzim. Wisuda, insya Allah akan tanggal 28 kita wisuda. Ada syarat-syaratnya, silakan diselesaikan. Nanti antum bisa pilih ke adminnya, antum mau pilih yang hanya file PDF atau dicetakkan sampai ke rumah antum. Ya, kira-kira seperti itu. Barakallahu fikum. Ana mohon maaf Zat, atas segala kekurangan dan lain sebagainya. Semua kebaikan yang selama ini ada kantum, insya Allah itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keburukan itu dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf pada antum. Barakallahu fikum, selamat bertemu kembali Ustaz di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan nanti saya nggak ada Ustaz, tolong tarik saya Ustaz. Afwan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallah. Ini rekamannya nanti bisa di-share saja. Boleh, boleh. Insya Allah. Syukuran saja. Jazakallah khairan. Ya.